Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Ada yang sakit nggak nih? Sedikit. Sakit apa mas? Oh, sakit pilek. Jangan banyak minum es ya mas ya. Oke, alhamdulillah sehat semuanya. Terima kasih ya teman-teman telah menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya untuk memulai kegiatan bimbingan kelompok ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan bimbingan kelompok dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Di sini sudah ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok apa belum? Belum. Jadi belum tahu ya bimbingan kelompok itu apa? Oke, jadi di sini saya itu sebagai PK atau pemimpin kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan bimbingan konseling yang bertujuan untuk membentuk suatu dinamika kelompok untuk memperoleh informasi dan pemahaman baru tentang topik yang kita bahas. Selanjutnya teman-teman bisa menyampaikan pendapatnya, bisa menyampaikan gagasan, ide, atau unek-unek lah yang teman-teman pikirkan. Teman-teman bisa menyampaikan dengan secara terbuka tanpa ada paksaan ya, dan jangan malu-malu karena di sini itu sifatnya tidak ada yang salah. Jadi teman-teman selain bisa menyampaikan secara terbuka dan tanpa ada paksaan, teman-teman juga jangan khawatir apapun rahasia yang kita bahas di sini itu tidak akan keluar sampai orang lain. Jadi tidak usah khawatir ya tentang rahasia yang kita bahas ini akan bocor sampai orang lain. Karena di sini kita sifatnya itu menjaga rahasia. Jadi mungkin kurang lebih 1 jam ke depan kita akan melakukan bimbingan kelompok. Sebelumnya ini kita kan belum kenal satu sama lain ya. Gimana kalau kita berkenalan ya? Bisa dimulai dari Mbak ini. Siapa Mbak namanya? Nama saya Bunga. Oh, Mbak Bunga ya. Dari mana Mbak? Dari Ngalian. Oh, dari Ngalian. Siapa Mas? Nama saya Benaki. Ya. Dari mana Mas? Dari Merangin. Oh, dari Merangin. Jauh ya Mas ya? Ya. Siapa namanya Mbak? Saya Afina. Oh, Hafina. Dari mana Mbak? Ungaran. Ungaran. Selanjutnya? Saya Alvira Oh, dari mana Mbak? dari Alvira? Banjarnegara. Wow, jauh sekali ya Mbak ya. 3 jam mungkin ya? Iya. Wow. Lebih. Oh, lebih. Siapa selanjutnya Mbak? Fitria, Mbak. Oh, iya. Mbak Fitria ya. Dari mana Mbak? Sragen. Oh, Sragen jauh ya. Siapa Mbak selanjutnya? Belinda Belinda. dari Kudus. Oh, dari Kudus. Selanjutnya siapa Mas? Ibnu Mbak. Oh, Ibnu ya. Iya. Dari mana Mas Dari Ibnu? Kendal. Oh, dari Kendal. Lumayan dekat ya ini ya Mas Iya. ya. Selanjutnya yang terakhir siapa Mas? Saya Eva Oh, Seva ya? Iya. Ya. Dari mana Mas Seva? dari Pati. Dari Pati. Oke. Jadi kita sudah saling memperkenalkan nama satu sama lain ya. Gimana? Ini Mas Seva. Itu namanya siapa Mas? Mas Hadi. Oh, Mas Haki. Oke. Mbak Bunga itu namanya siapa Mbak? Mbak Belinda. Oh, Mbak Belinda. Oh, Mbak Fitria sebelahnya siapa Mbak? Mbak Alvira. Oh, luar biasa ya, udah kenal satu sama lain. Tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, sebelum memulai kegiatan bimbingan kelompok ini, saya ada satu game. Gamenya itu menyambung kalimat ya. Contohnya saya, hari Minggu saya pergi ke pasar untuk membeli buah yang manis. Nah, disambung gitu, manis. Manis sekali senyumanmu. Nah, senyumanmu indah bagaikan bidadari. Nah, seperti itu. Paham nggak? Paham ya? Oke, dari saya ya. Hari Minggu saya pergi ke pasar untuk membeli buah-buah yang manis. Selanjutnya Mbak, berarti manis ya kata kuncinya. Yuk. Manis sekali buah itu. Itu. Itu kok. Gue ya. Itu kok buah ya? Buah ya berarti. Iya. Buahnya ya itu buah manis. Loh, ya manis. Manis banget kayak aku. Wow, aku berarti Aku sangat cantik. wah, cantik.
Cantik seperti bidadari. Bidadari, ayo Mas. Bidadari di air terjun. Ayo terjun terakhir Mas Eva. Air terjun langsung nyemplung. Luar biasa ya untuk kita semua. Oke, jadi tadi sudah kita diam sebentar. Selanjutnya kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu nanti kita bisa bertukar pendapat, kemudian untuk membentuk suatu dinamika kelompok. Oke, sebelum kita pada intinya, apakah sudah siap teman-teman semua? Siap. Siap? Sudah siap semua? Ya. Siap Mas Ibnu? Ya. Siap Mbak Afina? Siap. Oke, siap semua ya, alhamdulillah. Nah, di sini teman-teman ada yang mau menyampaikan tentang tema yang akan kita bahas atau tidak? Coba kita bisa menyebutnya satu-satu, apa langsung dari saya sebagai pemimpin kelompok? Langsung aja mungkin nanti kan yang lain. Oke, jadi saya ada 3 tema ya. Yang pertama itu tentang insecure. Yang kedua itu tentang bullying. Yang ketiga itu tentang trauma. Nah, kenapa kita harus membahas ketiga itu? Yang pertama, insecure. Karena untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri kita. Jadi, untuk teman-teman yang mungkin masih insecure, ketika kita membahas tentang insecure, kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Yang kedua, bullying. Nah, sekarang itu kan berita itu sangat banyak ya tentang bullying. Jadi, dari kita membahas tentang bullying, itu bisa meningkatkan kesadaran kita akan hidup sosial, hidup saling merangkul ya, tidak ada perbedaan karena kita itu semua sama. Iya, sama. Yang ketiga tentang trauma. Dengan kita membahas trauma pasti akan seperti membantu penyembuhan kita tentang trauma yang pernah kita alami. Mungkin ketika masih ada yang stuck pada zona itu dan teringat terus trauma yang telah kita alami, mungkin dengan membahas trauma dari teman-teman yang ada trauma pasti akan sedikit sedikit terlepas ya trauma yang kita alami. Jadi siapa yang mau membahas tentang insecure, tujuh tangan? Oke, 2 ya. Yang tentang bullying. Oke, 3. Yang tentang trauma. Trauma, kamu milih apa Mas? Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Yang memilih tentang insecure 3 ya, berarti insecure 3. Yang tentang bullying berapa? 4. 4 ya. Yang tentang trauma 1. Oke, jadi karena yang paling banyak itu bullying, marilah kita membahas bullying. Di sini udah ada yang tahu belum sih tentang bullying itu apa? Coba Mas Eva, bullying itu menurut Mas Eva itu seperti apa? Bullying adalah suatu tindakan penindasan. Oke, bagus sekali ya. Dari pendapat Mas Eva, bullying itu suatu bentuk penindasan ya. Oke, bagaimana kalau menurut Mas Haki? Kalau menurut saya bullying itu ya kayak Mas Eva. Oh iya, sama ya berarti ya. Mungkin yang lain ingin menyampaikan pendapatnya. Bullying itu apa? Ya sama aja sih Bu, kayak dibocokin gitu. Oh iya, Padahal kayak dibocokin. orang itu nggak yang sepenuhnya salah. Oke. Kalau menurut Mbak Bunga seperti apa Mbak bullying itu? Suatu penindasan atau kekerasan mungkin Oh iya. yang dilakukan kepada seorang itu katanya Mm-mm. walaupun orang itu nggak sepenuhnya salah. Iya, nggak sepenuhnya salah. Jadi bullying itu bentuk penindasan, kekerasan seperti dipojokkan, walaupun sepenuhnya orang itu tidak bersalah. Nah, ini kan sudah paham ya tentang pengertian apa itu bullying. Benar yang dikatakan teman-teman itu suatu tindakan. Bullying itu bisa dilakukan secara berulang-ulang. Jadi dari bullying tersebut nanti bisa menimbulkan rasa yang mungkin membekas ya bagi si korban. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih dari jenis-jenis bullying itu seperti apa aja? Coba Mbak Belinda, apa sih jenis-jenis bullying itu?
Iya. Enggak, kakak tua sama Ya itu biasanya itu bullying kerap terjadi ya di sekolahan ya. Terus yang selanjutnya Mas Haki coba kayak jenis-jenis bullying itu apa aja? Kalau menurut saya ada dua, yaitu kekerasan secara fisik dan secara mental. Iya. Jadi mungkin kalau yang menurut Mas Haki itu kan ada yang fisik secara mental. Nah, contohnya seperti fisik itu kayak kalau di sekolah saling dorong-dorong, apalagi sampai pemukulan itu sangat apa ya? Itu sangat benar-benar berbahaya ya. Nah, selain itu ada yang namanya cyberbullying. Ada yang tahu nggak cyberbullying itu seperti apa? Belum tahu ya. Jadi cyberbullying itu seperti kayak kita secara online itu loh, hujatan. Nah, itu kan banyak ya kan yang sekarang itu kalau misal ada yang viral sedikit dan dari konten tersebut itu tidak bisa diterima oleh masyarakat, pasti bakalan dihujat. Nah, dari hujatan-hujatan tersebut itu juga bisa loh melukai hati seseorang. Jadi hujatan-hujatan tersebut itu bisa berupa cyberbullying. Nah, bullying fisik ya kita udah tahu ya kan, kalau bullying yang fisik itu ya yang seperti fisik. Nah, kalau yang non fisik atau yang menyerang mental itu ya seperti mengatain, kemudian kayak ya itu seperti dipojokkan kan, tidak kayak tidak secara langsung misal di seperti physical touch gitu ya, tapi itu kan kayak kalau dipojokkan, ih kenapa sih sama dia, otomatis kan dia nggak punya teman kan. Nah itu kan otomatis tidak secara fisik tapi secara non fisik atau mental, yang kena mentalnya bukan fisiknya, jadi itu bisa melukai. Nah kita sudah mengerti pengertian kemudian jenis-jenis. Nah tadi udah dijelaskan ya contoh-contohnya seperti yang disampaikan oleh Mbak Belinda, kayak contohnya di sekolah. Dan apalagi ini kan kemarin juga ada ya kan, kalian meliput nggak berita bullying yang di suatu universitas itu yang sampai meninggal itu loh, yang dari itu dokter, tahu nggak? Aku tahu. Iya, ya, ya itu suatu universitas ya, itu mungkin itu sangat itu ya, sangat berbahaya ya. Ternyata bullying itu separah itu dan bisa membuat individu meninggal dunia. Nah, dari hal tersebut apa sih cara kita mencegah untuk mencegah perilaku bullying terhadap orang lain? Coba Mas Ibnu, bisa nggak memberikan contoh cara mencegah? Oke, mungkin bisa dibantu dengan teman-teman yang lain yuk. Mbak Fitria bisa dibantu Mas Ibnu cara mencegahnya. Cara mencegah. Iya, Menurut saya itu kesadaran pribadi sih. Iya. Jadi bisa dari kesadaran pribadi ya. Terus ada lagi mungkin Mbak Pia. Berkumpul atau cari teman-teman yang positif. Iya benar sekali. Ya, berselingan atau apa itu yang lain-lain. Iya. Mungkin Mas Haki bisa menambahkan Mas. Ada dua cara. Iya. Apa aja? Pertama Mas? untuk diri sendiri, kita harus mengasah pada diri sendiri. Kita pasti juga punya kekurangan. Terus kita juga harus mengasah kalau kita diperlakukan seperti orang tersebut kan juga sama-sama sakit. Dan yang kedua, kita harus memberikan edukasi kepada orang lain bahwa ini sangat berbahaya. Iya betul sekali. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi? Gabungan? Cukup ya. Oke. Jadi tadi dari pendapat teman-teman itu cara mengatasi bullying itu dari Mbak Fitria itu meningkatkan kesadaran kita. Terus dari Mbak Alvira itu berkumpul ya Mbak ya, berkumpul dengan yang positif, dan yang terakhir itu sudah dijelaskan Mas Haki. Oke, jawaban teman-teman semua itu luar biasa ya, itu betul semua. Jadi dari yang telah disampaikan itu bisa mencegah pembulian ya, apalagi mungkin di sekolah-sekolah seperti SMP, SMA itu sangat banyak sekali. Mungkin dari kita yang lebih apa ya, lebih tua mungkin ya, bisa memberikan contoh ya kepada adik-adik kita bahwa bullying itu tidak baik. Jadi kita harus menganggap semua itu sama, tidak ada perbedaan. Karena di
di dunia ini kita kan diciptakan dalam bentuk yang sama ya kan. Jadi ya itu tidak ada perbedaan. Walaupun misal dari keluarga yang latar belakangnya berbeda, tapi kenyataannya itu kita semua sama di mata Sang Pencipta. Seperti di Quran surat Atin ya ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya takvim. Nah, jadi teman-teman semua sudah tahu ya. Ya. Gimana? Udah paham semua belum tentang bullying ini? Udah. Oke, udah semua paham? Paham. Gimana sih menurut pemahaman Kak Sefa? Bahayanya bullying sangat berbahaya. Oke. Tidak juga tidak. Bahayanya itu tidak ke diri sendiri, ke orang lain. Oke. Menurut pendapat Mas Eva, bullying itu berbahaya ya, dan berbahayanya itu tidak untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Gimana Mas Haki? Ada yang ingin disampaikan tentang pemahaman ini? Gak ada. Tapi udah paham ya Mas ya? Oke. Mbak Afina udah paham? Udah. Oke. Udah paham ya. Setelah kita memahami ini, gimana sih rasanya sudah melakukan bimbingan kelompok ini? Gimana Mbak Bunga rasanya? Saya senang sih, juga lebih tahu apa itu cyberbullying. Oh iya. Kan takutnya saya nggak tahu cyberbullying. Oke. Jadi udah paham ya, udah paham semua. Nah, terus apa sih yang akan kita lakukan ke depannya? Mungkin ada pembahasan lebih lanjut, mau nggak yang lebih mendalam lagi pembahasannya? Mau? Oke. Nggak kerasa ya teman-teman, kita udah di pengakhiran ya. Kita dari tadi udah membahas tentang bullying dan tentang pengertian, kemudian ada jenis-jenis, contohnya dan cara mengatasinya. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman, bisa menyampaikan pendapatnya dengan sangat benar dan tidak ada paksaan ya Mas ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu sih apa sih kesan-kesan setelah melakukan bimbingan kelompok ini? Mungkin Mbak Belinda bisa menyampaikan kesan-kesannya. Kesan-kesannya dari kegiatan yang ini saya bisa lebih tahu apa itu Oke. Mungkin Mbak Fitria kesan-kesannya. Kesan saya senang banget bisa bertemu Wah, bersama luar biasa teman-teman ya. di sini membahas isu tentang bullying. Mungkin teman-teman juga senang nggak nih bisa mengikuti bimbingan kelompok ini dengan pembahasan bullying? Senang nggak? Senang. Kalau senang, minggu depan ada pembahasan lagi nggak? Ada. Mungkin kita bisa membahas tentang cyberbullying ya, kan soalnya kita sudah berbasis teknologi ya, otomatis sangat cepat sekali ya, cepat dan pesat. Oke, mungkin minggu depan kita bisa melakukan bimbingan kelompok lagi. Oke, karena kita sudah di pengakhiran, saya sebagai pemimpin kelompok mengucapkan terima kasih ya untuk teman-teman semuanya atas partisipasinya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa untuk menyampaikan pendapatnya, itu nggak ada yang malu-malu ya. Luar biasa sekali. Terima kasih teman-teman. Oke. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok ini, marilah kita berdoa atas rasa syukur dan terima kasih karena sudah diberikan kelancaran sehingga kegiatan bimbingan kelompok dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa mulai. Doa selesai. Mungkin sebelum perpisahan mau apa? Tos dulu apa seperti apa? Atau mungkin ada game sebentar ya? Iya boleh Bu. Oke, jadi kalau satu berarti tepuk satu, kalau dua tepuk dua kali, tepuk tiga kali dan seterusnya. Kalau kita dor itu berarti nggak tepuk ya? Kalau saya bilang dor gitu ya. Satu, 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 dua, satu, tiga, satu, tiga, empat. Kok enggak tepuk Mas? Ya, oke, tepuk tangan untuk kita semua.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan saya dalam memimpin kelompok hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.